Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Hijrahku Kreasiku Projects DIY. Di video kali ini, saya ingin menunjukkan cara membuat keranjang sampah dari holo baja ringan. Desain keranjang sampah dari holo baja ringan ini cukup simpel ya, tidak terlalu rumit. Mau tahu cara membuatnya? Ikuti terus video ini. Datar, kita perlu untuk membuat bagian kiri bawah. Lanjutkan untuk proses tempatkan gembok ya dengan perkakas bawah ini ya. Saat penggunaan langkah pertama, kita siapkan dulu ya holo baja ringan. Saya menggunakan holo baja ringan ukuran 4x4 ya sobat. Sebelum memotong, kita garis dulu ya sebanyak 4 sisi. Semuanya sisinya kita garis agar potongan bisa lurus. Lalu saya menggunakan gerinda cordless seperti ini sobat. Menggunakan mata potong cutting wheel, kita potong batang holo baja ringan ini keempat sisinya ya, agar potongannya bisa lurus. Itu tadi tidak disengaja ya sobat, memang meja kerja ini sempit, yang penting aman. Kita lanjutkan pekerjaan. Dalam pengerjaan menggunakan power tool seperti gerinda cordless ini, sobat hati-hati ya, menggunakan sarung tangan atau masker agar lebih aman ya. Kita akan membuat beberapa kali pemotongan ya. Untuk keranjang sampah atau project yang sedang kita buat saat ini, ukuran panjang dan lebarnya 30 x 15 cm, lalu tingginya sekitar 30 cm. Sehingga kita perlu beberapa potongan ya. Seperti ini yang sudah saya siapkan, 4 batang, 2 ukuran 30 dan 2 ukuran 15 cm. Kita juga memerlukan gunting seperti ini ya, gunting dari besi, sehingga kita bisa memotong ya di bagian ujung. Kita akan beri tanda dulu ya. Kita garis 3 cm dari tepi. Setelah kita buat garis, kita akan melakukan pemotongan ya sobat pada bagian pinggirnya, seperti yang saya contohkan seperti ini. Saksikan terus sobat. Kita juga menggunakan tang ya untuk kita bengkokkan atau kita tekuk seperti ini. Tujuannya ialah kita akan menyambung ya antar batang, sehingga kita harus membuat pola seperti ini. Lalu kita gunting ya bagian ujungnya agar tidak melukai. Pastikan holo baja ringan ini tidak ada bagian yang lancip ya. Dan kita juga harus memperhatikan segi keamanan ya. Oke, seperti ini untuk polanya. Kita akan sambung ya. Ini batang ukuran 30 dan 15 cm. Akan seperti ini hasilnya pada saat penyambungan. Tapi biar lebih kuat, tentunya kita akan menggunakan penyekrupan ya sobat. Dan kita akan pastikan ini sudah lurus siku. Kita bor dulu, lalu kita sekrup. Selain dengan cara penyekrupan seperti ini, sobat mungkin bisa menggunakan paku rivet ya. Tapi saya lebih suka untuk menyekrup karena saya pikir lebih praktis dan lebih mudah. Seperti ini untuk hasilnya. Kita akan sekrup juga ya untuk batang sebaliknya. Saya pikir menggunakan 2 sekrup saja di setiap sisi ini sudah cukup kuat ya. Seperti ini sobat. Kita akan buat juga ya untuk batang holo berikutnya. Kita percepat saja videonya. Oke sobat, berikutnya kita akan lakukan pemotongan lagi ya pada bagian ujung seperti ini. Kita gunting bagian tepinya, lalu kita tekuk ya. Kita akan membuat sebuah bingkai dari beberapa potongan holo baja ringan ini. Seperti ini untuk polanya. Kita akan buat satu lagi ya. Kita percepat saja videonya. Ini kita sudah buat 2 ya untuk bentuk sikunya. Kita akan kuatkan lagi ya di bagian ini. Kita skrup. Caranya sama seperti tadi. Ini akan semakin kuat ya dengan banyaknya penyekrupan. Dan beginilah cara pemasangannya sobat. Kita perkuat ya di setiap ujungnya. Kita skrup. Oh ya, pada saat penyekrupan ini kita harus lubangi dulu ya sobat. Menggunakan mata bor besi, kita lubangi dulu. Setelah kita lubangi, kita bisa lakukan penyekrupan ya. Kita akan membuat 2 bingkai seperti ini.
Oke, ini untuk bingkai yang ini sebagai dasar ya. Dari keranjang sampahnya kita akan buat dulu ini untuk batang yang kita akan tempatkan di bagian tengahnya ya. Seperti ini untuk caranya, polanya sobat bisa lihat ya. Kita akan membuat pola atau potongan agar nanti bisa masuk di bagian tengah. Seperti ini yang saya buat ya sobat. Kita perlu membuat pola-pola yang berbeda ya sobat untuk menyambung antar batang holownya. Pola potongan yang kita buat disesuaikan dengan sambungan yang akan kita lakukan ya. Untuk penempatan batang hollow di tengah seperti ini, saya menggunakan pola seperti ini ya. Kita gunting sebanyak 2 kali guntingan, lalu kita rapikan ya bagian ujung-ujungnya agar tidak lancip. Ada bagian yang kita biarkan tidak digunting, ini akan kita pakai ya untuk tempat penyekrupan. Saya sedang mencoba untuk memasukkan batang hollow ini di tengah. Untuk membantu memasukkan batang hollow ini, kita gunakan palu saja ya. Kita ketuk di bagian ujung-ujungnya sampai masuk, lalu kita lakukan penyekrupan. Kita skrup ya, mungkin di setiap ujungnya cukup 1 kali saja. Masing-masing 1 kali penyekrupan, tapi ini bolak-balik ya sobat. Sehingga sambungan antar batang hollownya lebih kuat ya. Selanjutnya kita akan buat sebuah pola lagi ya. Pola potongan ini kita buat untuk batang hollow ini ukuran 30 cm sebagai tiang yang nanti akan menempel di setiap ujung dari bingkai tadi ya. Untuk polanya sendiri, sobat bisa saksikan ya. Kita tekuk 2 sisi dari hollow bajaringan ini, dan 2 sisi lainnya kita biarkan saja, namun kita tetap gunting ya bagian ujung-ujungnya agar tidak lancip. Seperti ini untuk polanya, dan kita sudah siapkan ya. Ini beberapa potongan-potongan dari hollow bajaringan yang kita sudah siapkan. Ada beberapa batang dengan pola-polanya yang sudah kita buat ya. Dan saya juga sudah membuat satu bingkai lagi seperti ini. Selanjutnya kita akan coba pasang ya. Kita tempatkan tiang di setiap ujung dari bagian dasar ini. Cara penyambungannya masih sama ya sobat. Seperti tadi kita lubangi dulu menggunakan mata bor besi. Mata bornya ukurannya kecil saja ya sobat. Kita lubangi sebanyak 2 titik, lalu kita skrup ya. Kita akan lakukan penyekrupan juga ya sobat untuk sisi lainnya. Kalau tadi 2 titik, nah untuk yang ini cukup 1 titik saja. Saya pikir ini sudah kuat ya. Kita pastikan sudah tersambung dengan sangat kuat. Oke, kita akan lanjutkan untuk pemasangan tiang berikutnya. Kita lubangi dulu ya. Untuk melubangi hollow bajaringan ini, kalau tidak salah saya menggunakan mata bor besi ukuran 2 atau 2,5 mm ya. Ukuran diameternya cukup kecil, tapi ini sudah bisa masuk ya untuk skrupnya, dan sambungannya sudah cukup kuat. Oke, ini bagian atasnya, bingkainya sudah kita coba pasang ya di bagian atas, lalu kita lakukan penyekrupan. Sama ya caranya seperti tadi sobat, kita pastikan ini sudah tersambung dengan benar-benar kuat. Setiap sudutnya atau setiap sisi kita skrup ya. Saya pikir 1 atau 2 titik penyekrupan itu sudah cukup ya. Untuk menyambung antar batang hollow ini, sobat juga bisa menggunakan paku rivet ya. Paku rivet tersebut bisa kita pakai dengan cara manual menggunakan tang khusus paku rivet, atau sobat bisa menggunakan adapter, menggunakan bor agar penggunaan lebih praktis ya. Karena kebetulan adapter yang saya miliki itu rusak ya, saya nggak tahu kenapa. Jadi untuk project menggunakan bajaringan ini, saya lebih suka untuk menggunakan cara penyekrupan. Oh ya sobat, kalau dirasa masih ada bagian-bagian yang masih lancip atau tajam ya, kita bisa gunakan gerinda cordless. Dengan mata potong cutting wheel, kita haluskan bagian-bagian yang masih terasa tajam. Setelah itu kita periksa ya, ini sudah oke, udah tidak ada bagian yang lancip lagi, mudah-mudahan. Sekarang kita cek lagi ya, ada bagian-bagian yang belum kita skrup, kita coba kuatkan dulu. Uh-oh.
Ketika saya mau melubangi holo bajaringan ini, ternyata mata bor besinya sampai patah. Mungkin karena saya terlalu sering menggunakannya ya untuk proyek kita ini, sehingga dia bisa rapuh seperti itu. Tapi saya sudah ganti ya sobat, untuk mata bor besinya saya ganti dan kita coba untuk lakukan pengerjaan penyekrupan. Setelah mengganti mata bor besi, pengerjaan bisa lebih cepat dan mudah ya. Oke, berikutnya kita akan tempatkan di bagian tengah seperti ini untuk batang holownya. Ini akan membantu ya untuk menguatkan konstruksi dari proyek kita kali ini, sekaligus sebagai penahan ya, karena kita akan tempatkan plastik untuk tempat sampahnya, sehingga plastiknya nanti tidak keluar-keluar ya, tetap ada di dalam keranjang ini. Selanjutnya kita akan tempatkan sebuah handle ya di bagian ini. Kita skrup 2 titik saja, saya kira sudah cukup. Kita akan pasang 2 handle ya sobat di bagian kanan dan kiri. Pemasangan sepasang handle ini akan lebih memudahkan ya ketika kita ingin memindahkan keranjang sampah ini. Oke sobat-sobat semua, kita sudah membuat proyek kita kali ini sebuah keranjang sampah dari bahan holo bajaringan ukuran 4x4. Keranjang ini memiliki dimensi 30 kali 15 kali 30 cm. Desainnya cukup simple seperti ini. Pengerjaannya juga tidak terlalu rumit ya. Cuma mungkin sobat tetap membutuhkan kesabaran ya untuk membuat proyek ini, terutama pada saat membuat pola potongan dan beberapa kali penyekrupan ya. Lalu kita bisa tempatkan sebuah plastik di bagian dalam sebagai wadah untuk sampahnya ya. Kita bisa membuang beberapa sampah plastik ataupun kertas seperti ini. Keranjang sampah dari holo bajaringan ini sobat juga bisa tempatkan di dinding ya, menggunakan bracket yang sobat bikin sendiri atau menggunakan bracket siku, bisa ditempatkan di dinding sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih bagi sobat-sobat yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, sobat bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.